Dokter saya tahu saya sudah tidak muda lagi. Tapi belakangan ini saya merasa seperti ada bagian dari diri saya yang perlahan menghilang. Tubuh saya lelah hati, terasa dingin, dan kadang saya merasa tidak lagi utuh sebagai seorang suami. Saya malu mengatakannya, tapi saya takut kehilangan kedekatan yang dulu begitu hangat dengan istri saya. Ada malam-malam ketika istri saya menangis dan marah kepada saya selama beberapa hari setelahnya. Saya sangat ingin kembali seperti dulu. Dokter, tolong bantu saya menyelamatkan pernikahan ini. Terima kasih Pak Hadi atas keberanian Bapak berbagi perasaan. Saya yakin banyak pendengar kita merasakan hal yang sama, namun mungkin belum pernah mengatakannya dengan suara yang lantang. Hari ini saya ingin semua pria tahu Bapak tidak sendiri. Banyak pria berusia di atas 60 mengalami apa yang Bapak alami. Dan yang menyedihkan mereka mengira ini adalah takdir. Padahal masalah ini bukan hanya karena faktor usia. Yang sebenarnya terjadi adalah menurunnya sirkulasi darah ke bagian-bagian penting tubuh termasuk alat vital pria. Saya adalah Dr. Muhammad dengan pengalaman lebih dari 30 tahun mendampingi pria seusia Bapak. Saya telah melihat sendiri bagaimana tubuh bisa kembali bertenaga, bagaimana koneksi batin bisa diperbaiki hanya dengan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dalam episode ini kita akan membahas mengapa sirkulasi darah melemah setelah usia 60. Gejala ringan yang sering dianggap biasa, ritual pagi sederhana yang bisa mengubah hidup, kisah nyata dari pria-pria yang sudah mencoba, dan 3 kesalahan yang tanpa sadar menghambat hasil. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengundang para pendengar untuk ikut berbagi. Apa yang sedang Bapak dan Ibu alami saat ini? Apakah ada gejala yang dirasakan atau tantangan dalam menjaga kebugaran dan koneksi dengan pasangan? Silakan tulis di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi semangat bagi orang lain, dan jika Bapak dan Ibu merasa topik ini bermanfaat, silakan tekan suka bagikan ke teman sebaya dan tekan tombol langganan agar tidak ketinggalan episode kami selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya. Semoga Allah memberikan kesehatan ketenangan dan semangat baru untuk kita semua. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pak Hadi, apa yang Bapak alami bukanlah hal yang tiba-tiba. Setelah usia 60 tubuh pria mengalami perubahan biologis yang sangat penting, salah satunya adalah menurunnya kemampuan pembuluh darah untuk mengalirkan darah secara optimal. Ini bukan hanya soal jantung, tapi menyangkut seluruh sistem sirkulasi yang mempengaruhi otak tangan kaki, dan tentu saja organ vital pria. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah turunnya produksi senyawa alami dalam tubuh yang disebut nitric oxide. Senyawa ini berfungsi untuk membantu pembuluh darah tetap lentur dan terbuka lebar, sehingga darah bisa mengalir lancar. Ketika kadar nitric oxide menurun, pembuluh darah menjadi kaku sempit dan aliran darah pun melambat. Penelitian dari Dr. Luis Ignarro, penerima Nobel bidang kedokteran tahun 1998, menunjukkan bahwa nitric oxide adalah kunci utama dalam menjaga elastisitas pembuluh darah. Sayangnya, mulai usia 55 hingga 65 tahun, tubuh secara alami memproduksi lebih sedikit zat ini. Akibatnya, banyak pria mulai merasakan gejala seperti mudah lelah kaki, dan tangan dingin, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan sensitivitas pada organ. Hal ini bukanlah karena pria tersebut sudah tua atau kurang berolahraga. Bahkan, pria yang tetap aktif pun bisa mengalami penurunan ini jika tidak menjaga pola makan yang mendukung produksi nitric oxide. Saya baru tahu bahwa semua itu berhubungan. Selama ini saya pikir tubuh saya hanya melambat karena usia. Saya sering merasa cepat lelah padahal saya tidak melakukan aktivitas berat. Kadang tangan saya dingin dan saya sulit merasa hangat meskipun cuaca tidak dingin. Banyak pria mengabaikan sinyal ini. Mereka pikir itu biasa bagian dari penuaan. Tapi ini adalah peringatan halus dari tubuh. Jika kita memahami penyebabnya, kita bisa memperbaikinya secara alami tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Satu hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa sirkulasi darah tidak hanya memengaruhi kekuatan fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional. Aliran darah yang lancar membantu oksigen dan nutrisi sampai ke otak dengan baik. Jika alirannya tersendat, kita bisa merasa mudah lupa, kurang fokus, bahkan cepat marah atau murung tanpa sebab yang jelas. Penurunan aliran darah juga berdampak pada kualitas tidur. Banyak pria seusia Bapak Hadi mengeluh tidur tidak nyenyak, sering terbangun, atau merasa lelah saat bangun pagi.
Itu bisa jadi karena otak tidak mendapatkan cukup oksigen saat malam hari akibat pembuluh darah yang tidak bekerja optimal. Dalam konteks spiritual dan keseharian, ketika tubuh tidak prima ibadah pun terasa berat. Banyak pria yang mengatakan mereka kehilangan semangat untuk sholat malam atau sekadar jalan pagi karena merasa tubuhnya seperti tidak bertenaga. Ini bukan soal niat, tapi soal sinyal dari dalam tubuh yang harus kita perhatikan. Namun kabar baiknya tubuh kita luar biasa. Dengan langkah yang tepat perubahan bisa terjadi bahkan dalam waktu singkat. Kuncinya adalah memahami dan menghormati proses biologis yang sedang terjadi. Bukan melawan usia, tapi mendukung tubuh agar tetap kuat dan bertenaga di usia yang matang. Mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan mengenali gejala-gejala halus yang sering dianggap sepele namun sebenarnya adalah tanda awal dari sirkulasi yang mulai menurun. Banyak pria di usia lanjut sering mengalami keluhan ringan yang dianggap biasa. Mereka menyebutnya sebagai tanda penuaan, padahal sebenarnya itu adalah sinyal tubuh yang sedang meminta bantuan. Sering merasa lelah meski tidak banyak aktivitas, mudah lupa kaki dingin, hingga kesulitan merasakan hangat atau gairah. Di organ penting, semua itu bisa menjadi gejala awal dari gangguan sirkulasi darah. Gejala ini muncul perlahan. Hari pertama mungkin hanya merasa malas bergerak. Minggu berikutnya sulit berkonsentrasi dan sering merasa seperti kehilangan semangat. Tubuh terasa berat, bahkan ibadah terasa lebih sulit dilakukan karena kurang tenaga. Tapi, karena datangnya tidak mendadak, pria sering menoleransinya sampai tubuh benar-benar melemah. Dalam laporan World Health Organization tahun 2017 disebutkan bahwa lebih dari 60% pria usia di atas 60 mengalami penurunan aliran darah ke bagian bawah tubuh, termasuk organ vital. Tapi karena gejalanya tidak selalu langsung terasa berat, hanya sedikit yang menyadari kondisi ini sejak awal. Gejala lain yang umum tetapi sering diabaikan termasuk sulit tidur nyenyak, merasa gelisah saat malam atau bangun pagi dalam keadaan lelah. Otak yang kekurangan oksigen karena sirkulasi tidak lancar akan memengaruhi kualitas tidur dan emosi. Akibatnya, banyak pria menjadi lebih mudah tersinggung sensitif atau merasa tidak terhubung dengan pasangan. Dok, saya mulai sadar sekarang. Beberapa tahun terakhir saya tidak bisa tidur lelap. Sering terbangun bahkan kadang terasa cemas tanpa alasan. Saya pikir itu bagian dari bertambahnya usia, tapi ternyata ini semua bisa berhubungan dengan darah saya sendiri. Benar Pak Hadi. Dan inilah yang perlu diketahui banyak pria. Tubuh selalu memberikan tanda. Tugas kita adalah tidak menyepelekan sinyal itu. Dengan mengetahui lebih awal, kita bisa mulai melakukan perubahan kecil yang berdampak besar. Sebab, kualitas hidup yang baik tidak harus menunggu tubuh sakit parah terlebih dahulu. Kehilangan semangat hidup bukan hanya karena masalah psikologis, tetapi bisa bermula dari tubuh yang tidak mendapatkan asupan darah segar dan oksigen yang cukup. Banyak pria kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang dulunya menyenangkan. Bermain dengan cucu membaca Al-Quran atau sekadar berjalan pagi terasa berat, padahal hati masih ingin melakukannya. Sensasi dingin di telapak kaki atau tangan sering dianggap biasa. Tapi dalam medis itu tanda bahwa aliran darah tidak mencapai ujung-ujung saraf dengan baik. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa merambat menjadi kesemutan, berkepanjangan mati, rasa bahkan mempengaruhi keseimbangan dan kekuatan otot. Gejala-gejala ini adalah cara tubuh kita berbicara. Mereka tidak akan berteriak, tetapi akan terus mengirim pesan yang halus. Dan tugas kita sebagai pria dewasa adalah mendengarkan dengan seksama. Tubuh bukan lagi mesin muda, tapi tetap bisa bekerja optimal dengan perhatian dan pemahaman yang tepat. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, jangan tunggu sampai sakit menjadi parah. Dengarkan tanda-tanda kecil dan ubah pola hidup selagi masih bisa. Kesadaran adalah pintu pertama menuju perubahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah memahami penyebab dan gejala saatnya, saya memperkenalkan solusi alami yang telah membantu banyak pria seusia Pak Hadi, bahkan yang usianya lebih tua sekalipun. Saya menyebutnya sebagai minuman sirkulasi pagi. Ritual ini sederhana, mudah dibuat di rumah, dan tidak memerlukan suplemen mahal. Minuman ini terdiri dari 5 bahan alami, jus D58, ons, 1 sendok, teh bubuk bit, 1 sendok makan air perasan lemon sejumput, cabai cayenne,
dan sedikit madu murni jika suka. Kombinasi ini bukan sembarang campuran, tapi didasarkan pada penelitian ilmiah tentang aliran darah. Jus D5 kaya akan antioksidan yang membantu melenturkan pembuluh darah. Bubuk bit mengandung nitrat tinggi yang akan dikonversi menjadi nitric oxide. Dalam tubuh meningkatkan fleksibilitas arteri. Penelitian dari jurnal Nutrition Research tahun 2015 menunjukkan bahwa konsumsi bit secara rutin bisa meningkatkan tekanan darah dan kinerja vaskular pada pria usia lanjut. Air lemon membantu membersihkan dinding pembuluh darah, sementara cabai cayenne berfungsi menstimulasi peredaran darah agar lebih aktif. Madu tidak hanya membuat rasanya lebih seimbang, tetapi juga memberikan energi alami. Minuman ini paling baik diminum di pagi hari saat perut kosong. Bapak cukup tuang jus, campurkan bahan lainnya, aduk perlahan, dan nikmati secara perlahan. Jangan terburu-buru karena ini bukan hanya soal nutrisi, tapi juga soal menyambut pagi, dengan kesadaran bahwa tubuh kita layak dirawat. Saya terkejut ternyata bahannya sangat mudah ditemukan. Tidak terasa seperti obat, lebih seperti kebiasaan sehat yang bisa saya nikmati setiap pagi. Dan saya merasa hanya dalam beberapa hari kaki saya yang biasanya dingin mulai terasa hangat. Pikiran saya juga lebih tenang. Itulah keajaibannya. Tubuh kita merespons ketika kita memberinya apa yang ia butuhkan. Dan perubahan ini, meski kecil, bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Saya juga melihat banyak pasien yang awalnya skeptis. Tapi setelah seminggu menjalankan ritual ini, mereka merasa lebih segar, tidak mudah lelah, dan mulai mendapatkan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Ada yang berkata dirinya merasa seperti kembali ke usia 50, bukan 65. Hal menarik lainnya adalah bahwa ritual ini juga membawa dampak emosional. Banyak istri dari pasien saya yang datang dan berkata suaminya terlihat lebih cerah, lebih ramah, dan tidak lagi mudah marah atau murung. Itu bukan karena efek psikologis semata, tetapi karena aliran darah yang membaik membawa oksigen ke otak dan seluruh tubuh secara optimal. Ini adalah bukti bahwa dengan langkah kecil yang dilakukan konsisten setiap pagi, kita bisa memperbaiki banyak hal, tidak hanya fisik, tapi juga hubungan dalam rumah tangga. Ritual ini bukan keajaiban, tapi fondasi harian yang bisa mengubah arah hidup seseorang secara perlahan tapi pasti. Dan saya tekankan kembali, semua bahan ini bukan suplemen pabrik, bukan iklan, tetapi berasal dari dapur kita sendiri. Ketika kita menggunakan ciptaan alam dan memadukannya dengan pemahaman ilmu pengetahuan, maka hasilnya akan lebih kuat dan lebih aman bagi tubuh jangka panjang. Kuncinya hanya satu: konsisten. 1 gelas setiap pagi dalam kesadaran penuh, dan lihat bagaimana tubuh Bapak mulai meresponsnya. Saya ingin mengajak pendengar mengenal beberapa kisah nyata dari pasien saya yang telah mencoba ritual pagi ini. Mereka datang dari latar belakang berbeda tetapi memiliki satu kesamaan. Mereka semua merasa tubuh dan semangat mereka seperti telah kembali hidup. Salah satu kisah yang paling saya ingat datang dari Pak Yusri, seorang pensiunan tukang kayu berusia 68 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan mudah lelah, kedinginan, dan merasa tidak percaya diri di depan istrinya. Setelah seminggu mencoba minuman sirkulasi, beliau kembali dan berkata, "Saya tidak percaya, tapi tangan saya hangat lagi. Saya bangun pagi tanpa perlu alarm. Dan saya merasa lebih tenang bersama istri saya." Kemudian ada Pak Ahmad, mantan guru sekolah dasar. Ia mengaku kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal sederhana. Namun setelah rutin menjalankan ritual ini, ia merasa pikirannya lebih jernih, tidak mudah lupa, dan lebih antusias saat mengaji dan berbicara dengan cucu-cucunya. Kisah lain datang dari Pak Usman, usia 70 tahun, yang sempat merasa dirinya tidak berguna lagi. Ia berkata bahwa setelah 5 hari menjalankan ritual, tubuhnya terasa lebih ringan, dan ia mulai kembali bersemangat untuk berjalan pagi dan membantu istrinya menata kebun. Saya sangat terharu mendengarnya, dokter. Cerita mereka sangat mirip dengan apa yang saya alami. Masih ada harapan. Dulu saya pikir saya satu-satunya yang merasa kehilangan semangat hidup. Ada hari-hari saya tidak ingin makan apa-apa, suasana di rumah sangat buruk. Tapi ternyata saya bukan satu-satunya. Betul Pak Hadi. Pria seusia kita seringkali diam ketika tubuh mulai memberi sinyal. Tapi begitu satu langkah kecil dilakukan, hasilnya bisa sangat besar.
Saya tidak berbicara soal mukjizat, tapi soal tubuh yang diberi kesempatan untuk pulih. Bahkan saya pernah menerima surat dari seorang pria bernama Pak Ridwan usia 65 yang tinggal di pedesaan dekat Yogyakarta. Ia menulis bahwa setelah menjalankan ritual ini selama 1 minggu, ia merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri. Dalam suratnya ia berkata, "Saya mulai tersenyum lagi. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena saya merasa tubuh saya mendukung saya, bukan melawan saya." Dari sisi pasangan, banyak istri juga menyampaikan rasa syukur. Mereka melihat perubahan yang tidak hanya di fisik, tetapi juga di sikap dan suasana hati suami mereka. Ini memperkuat kembali hubungan yang sempat renggang. Ada kehangatan yang kembali hadir, percakapan yang lebih ringan, dan tawa yang kembali terdengar di rumah. Saya selalu percaya bahwa kesehatan pria bukan hanya tentang angka di hasil laboratorium, tapi tentang kualitas hidup hubungan yang dijaga dan martabat yang dipertahankan. Ritual pagi ini hanyalah alat. Yang lebih penting adalah komitmen dan kesediaan untuk mulai berubah. Kita semua punya cerita, dan setiap cerita layak untuk diperjuangkan. Jika satu gelas kecil bisa menjadi titik awal perubahan besar, maka kenapa tidak kita coba? Setelah mendengar banyak kisah sukses, penting juga bagi kita untuk memahami bahwa tidak semua pria langsung merasakan perubahan besar dalam waktu singkat. Beberapa pasien saya merasa hasilnya lambat atau tidak sekuat yang mereka harapkan. Dan setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata mereka melakukan beberapa kebiasaan yang tanpa sadar menghambat aliran darah. Kesalahan pertama adalah kurang minum air putih. Ini terdengar sepele, tapi sangat penting. Darah kita sebagian besar terdiri dari air. Jika tubuh kekurangan cairan darah menjadi lebih kental, alirannya melambat, dan nutrisi sulit mencapai jaringan tubuh. Banyak pria hanya minum teh atau kopi, padahal itu tidak cukup. Tubuh butuh air putih murni minimal 8 gelas sehari untuk mendukung sirkulasi optimal. Kesalahan kedua adalah duduk terlalu lama. Gaya hidup modern membuat banyak pria lebih banyak duduk entah di depan televisi di kendaraan atau saat membaca. Duduk terlalu lama tanpa gerak menyebabkan darah menumpuk di kaki dan membuat pembuluh darah kehilangan fleksibilitas. Saya sarankan untuk bangun setiap 1 jam, berjalan sebentar, atau sekadar meregangkan tubuh agar aliran darah tetap lancar. Kesalahan ketiga yang paling sering tidak disadari adalah stres yang dipendam. Stres emosional, kekhawatiran soal keluarga, keuangan, atau kesehatan bisa meningkatkan hormon kortisol. Kortisol menyebabkan pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik, dan aliran darah terganggu. Stres tidak harus dalam bentuk marah. Kadang hanya diam dan memikirkan banyak hal juga bisa menjadi beban bagi tubuh. Saya merasa saya akan mampu melakukan ketiga hal itu, dokter. Saya sering menahan emosi, jarang minum air, dan duduk berjam-jam tanpa menyadarinya. Saya pikir itu hal yang wajar. Namun ternyata hal itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Mulai sekarang saya akan berubah merawat dan lebih memperhatikan kesehatan saya. Benar Pak Hadi. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membuka pintu besar menuju pemulihan. Tubuh bukan hanya perlu diberi nutrisi, tapi juga dijaga dari hal-hal yang diam-diam menghambat pemulihan. Untuk menghindari dehidrasi, saya sering menyarankan pasien membawa botol air sepanjang hari. Tidak harus langsung 8 gelas sekaligus. Sedikit demi sedikit, tapi rutin. Tubuh akan merespons dengan baik jika cairan masuk secara bertahap. Soal duduk terlalu lama, saya anjurkan untuk memasang pengingat setiap 60 menit. Berdiri, gerakkan kaki, atau lakukan sedikit peregangan bisa membuat perbedaan besar. Bahkan, berjalan kaki 5 menit setiap jam lebih baik daripada duduk diam selama berjam-jam. Dan untuk stres, kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menarik napas dalam-dalam 3 kali saat merasa pikiran mulai berat. Beberapa pasien saya juga merasa terbantu dengan menulis jurnal harian atau sekadar berbicara dengan pasangan atau teman dekat. Jangan biarkan beban hanya tersimpan di dalam pikiran. Stres yang dibiarkan bisa melemahkan bukan hanya pembuluh darah, tapi juga sistem kekebalan tubuh dan semangat hidup. Jadi, saat kita berkomitmen untuk memperbaiki sirkulasi kita, juga perlu menjaga pikiran dan jiwa tetap sehat. Perubahan tidak selalu harus besar. 3 hal sederhana ini, minum cukup air, bergerak rutin, dan menjaga pikiran tenang adalah dasar dari tubuh yang sehat.
Jika dilakukan bersama dengan ritual pagi, hasilnya akan jauh lebih terasa dan bertahan lebih lama. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, kesehatan bukan hanya soal apa yang kita konsumsi, tapi juga soal bagaimana kita hidup setiap hari. Setelah semua yang telah kita bahas, saya ingin menegaskan kembali bahwa usia bukanlah penghalang untuk hidup sehat dan bertenaga. Banyak pria berpikir bahwa setelah usia 60, semuanya akan menurun. Tapi kenyataannya tubuh kita masih mampu pulih memperbaiki diri dan bahkan menjadi lebih kuat jika kita memberinya kesempatan. Ritual pagi yang kita bahas hari ini bukan tentang mengejar keajaiban. Ini tentang memilih untuk memberi tubuh kita nutrisi yang tepat, menghindari kebiasaan yang menghambat, dan menjaga pikiran tetap tenang. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, terhadap kehidupan yang masih ingin dijalani dengan semangat dan martabat. Saya tahu banyak pria yang merasa malu untuk membicarakan masalah ini. Merasa bahwa membahas alat vital pria adalah hal yang tabu. Tapi kesehatan tidak mengenal rasa malu. Justru dengan berbicara terbuka, kita bisa membuka pintu untuk penyembuhan dan pemulihan. Saya merasa sangat bersyukur bisa mengikuti percakapan ini, Dok. Saya merasa tidak sendirian. Dan yang lebih penting, saya merasa punya harapan. Dulu saya kira kehilangan semangat adalah bagian dari takdir. Tapi sekarang saya tahu saya masih bisa berubah pelan-pelan dengan langkah kecil seperti ritual pagi ini. Apa yang dikatakan Pak Hadi adalah inti dari semua ini. Harapan, kita belum terlambat. Tubuh kita mungkin tidak muda lagi, tapi semangat kita bisa diperbarui. Dan saat aliran darah kembali lancar, bukan hanya tubuh yang terasa hidup, tapi juga hubungan ibadah dan cara kita memandang hidup. Dan satu hal penting yang ingin saya sampaikan, jangan menunggu tubuh benar-benar sakit untuk mulai bergerak. Kita sering menunda-nunda perubahan sampai datang gejala yang menyakitkan. Padahal, pencegahan jauh lebih mudah dan lebih murah daripada pengobatan. Ritual pagi ini adalah salah satu bentuk pencegahan terbaik yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Kesehatan juga bukan perjalanan yang harus dilalui sendiri. Libatkan pasangan ajak sahabat atau buat komunitas kecil yang saling menyemangati. Perubahan yang dilakukan bersama akan lebih kuat dan lebih bertahan lama. Bahkan hanya dengan saling menyapa dan berbagi cerita, kita bisa menjadi kekuatan satu sama lain. Saya juga ingin mengingatkan bahwa tidak semua hasil langsung terasa. Tapi yang penting adalah konsistensi dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil kita hari ini adalah investasi untuk masa depan. Tubuh akan merespons mungkin pelan tapi pasti. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah setia menyimak dari awal hingga akhir. Semoga podcast ini menjadi cahaya dan semangat baru untuk Anda dan keluarga. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Hidup Sehat 365. Mari kita terus berjalan bersama menuju hidup yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan ketenangan kepada kita semua.